Return of the God War. Kembalinya Dewa Perang. Levi Garrison. Bab 1. Di Erudia, sebuah jet pribadi mendarat di Bandara Northampton, di mana semua penerbangan internasional mengalami penundaan 8 jam karenanya. Di lorong pribadi ada 5 pria berjas dan sepatu kulit, berdiri tegak seperti lembing. Sesekali, mereka akan mengangkat pergelangan tangan mereka untuk melihat waktu, karena tembakan besar akan datang ke kota. Masyarakat kelas atas di Northampton telah mengetahui tentang kedatangannya, tetapi tidak ada yang memiliki kemampuan untuk mendekat 1 inci pun ke lorong pribadi. Bahkan orang terkaya di Northampton yang datang untuk memberi penghormatan pun diusir. Akhirnya, ada gerakan yang datang dari lorong. Dewa Perang, massa berteriak. Mata mereka dipenuhi dengan kekaguman dan pemujaan saat melihat legenda Erudia yang tak terkalahkan. Dia, yang dijuluki Dewa Perang, adalah satu-satunya Dewa Perang bintang 5 dalam sejarah Erudia. Suatu kali, dia membuat kekalahan telak pada batalion terkuat di 18 negara. Dia adalah pria yang sombong dan tangguh. Dia yang menguasai dunia dengan kekuatannya yang tak tertandingi bahkan telah menciptakan resimen 5 perang besar, resimen kavaleri, dan banyak lagi. Menginjakkan kaki di tanah kelahirannya, Levi Garrison diliputi emosi. Dahulu kala, dia adalah seorang yatim piatu yang ditinggalkan di jalanan Northampton dan kemudian diadopsi oleh keluarga Garrison. Namun, keluarga Garrison tidak pernah menyukainya. Orang tua angkatnya, yang memiliki kecenderungan untuk memukul dan memarahinya, memperlakukannya seperti orang luar. Adapun orang luar, mereka memperlakukannya sebagai bukan siapa-siapa. Tapi dia tidak peduli. Dia selalu bangga dengan nama keluarganya sejak dia masih kecil, dan dia berusaha untuk membawa kemuliaan bagi keluarga ini ketika dia tumbuh dewasa. Akhirnya, Levi mendirikan Levi Group, kuda hitam terbesar di komunitas bisnis Northampton. Dengan miliaran aset, ia menempati peringkat terdepan di Northampton, mendorong keluarga Garrison yang menurun ke puncak. Namun, bukan saja keluarga Garrison tidak menunjukkan tanda-tanda penghargaan, mereka bahkan memendam ketidakpuasan terhadapnya. Cemburu akan kesuksesannya, mereka menganggapnya sebagai duri dalam daging mereka dan mendambakan Levi Group. Tidak peduli kekayaan dan kekuasaannya, kecuali mereka yang memegang kendali. Dia hanyalah orang luar di mata keluarga Garrison. Akhirnya, pada malam pernikahan Levi, keluarga Garrison merencanakan penipuan terhadapnya dengan membuatnya mabuk sebelum melemparkannya ke tempat tidur saudara iparnya. Mereka ingin menciptakan ilusi bahwa dia melakukan sesuatu yang tidak diinginkan padanya dan ditangkap di tempat tidur oleh saudara laki-lakinya dan orang tua angkatnya. Malam itu, keluarga Garrison secara brutal mematahkan anggota tubuhnya dan meninggalkannya di jalan seperti anjing liar. Tidak hanya dia cacat, tetapi dia juga harus menerima kritik untuk sesuatu yang tidak dia lakukan. Dari seorang pemula di dunia bisnis, ia telah menjadi sasaran penghinaan dalam semalam. Dan keesokan harinya, dia telah dihukum karena beberapa kejahatan dan dijatuhi hukuman 6 tahun penjara. Dia tidak pernah bisa melupakan wajah kejam dan jahat dari semua orang di keluarga Garrison dan ejekan teman-teman, teman sekelas, dan mitra bisnisnya. Terlebih lagi, dia tidak pernah bisa melupakan kekecewaan pada istrinya yang baru menikah, Zoe Lopez. Dia telah menganggap keluarga Garrison sebagai rumahnya dan mengabdikan dirinya untuk keluarga. Namun, mereka memperlakukannya seperti sampah. Rasanya seperti pisau dipelintir di hatinya setiap kali dia memikirkan hal ini. Betapa dia membenci keluarga Garrison. Tetapi siapa yang mengira bahwa Levi diam-diam dipindahkan dari penjara untuk bergabung dengan militer? Dalam beberapa tahun, ia mendominasi dunia militer dan menjadi satu-satunya dewa perang bintang 5. Sekarang setelah dia kembali, keluarga Garrison harus tetap waspada. Bagaimana kabarmu, Azure Dragon? Levi bertanya. Azure Dragon, komandan resimen 5 perang besar, maju selangkah dan berkata dengan hormat. Tuan, saya khawatir istri Anda, Nona Zoe Lopez akan menikah lagi pada jam 10 malam ini.
Sejak suami Zoe dikirim ke penjara pada malam pernikahan mereka, dia hidup seperti janda. Hanya Tuhan yang tahu seberapa besar tekanan yang dialaminya. Dan saat ini, orang yang paling tidak sabar untuk dilihat Levi adalah Zoe. Setelah beberapa saat ragu-ragu, Azure Dragon melanjutkan. Sebagai tambahan, Tuan, keluarga Garrison mengadakan perjamuan perayaan pendaftaran yang sukses di Crystal Palace Hotel malam ini. Banyak orang telah mengundang Dewa Perang barusan, termasuk keluarga Garrison. Tapi saya tidak menerima atau menolak secara langsung. Jam berapa? Levi bertanya dengan tegas. Jam 8, Pak. Oke. Beritahu keluarga Garrison bahwa aku akan menghadiri jamuan makan. Karena waktu untuk kedua acara tersebut tidak bentrok, Levi dengan senang hati menerima undangan tersebut. Perjamuan perayaan untuk listing publik Garrison Group diadakan di Crystal Palace Hotel di Northampton. Dengan bantuan grup Levi, mereka telah menjadi keluarga kaya dan berkuasa dalam satu gerakan. Aula itu ramai dengan kebisingan dan kegembiraan, dan suara dentingan gelas terdengar di udara sesekali. Tuhan memberkati keluarga Garrison, kata Joseph, kepala keluarga Garrison. Generasi muda adalah bintang di antara pria. Grup Garrison sekarang terdaftar dan telah menjadi pemula di Northampton. 3 putra dan putri Joseph menyambut tamu mereka dengan senyum cerah di wajah mereka. Generasi muda dari keluarga Garrison adalah yang paling sombong dan bangga karena, setelah hari ini, keluarga Garrison akan menjadi keluarga yang kuat. Dan mereka akan menjadi salah satu dari anak-anak kaya raya. Sebagian besar tamu yang menghadiri perjamuan hari ini berasal dari kalangan atas di Northampton. Garrison, tahukah kamu apa yang terjadi hari ini? Pesta perayaanmu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan itu. Mereka bergosip tentang peristiwa besar yang terjadi hari ini. Ya, saya mendengar bahwa tembakan besar telah tiba di Northampton. Orang terkaya di Northampton ingin bertemu dengannya tetapi diusir. Rupanya, dia tidak cukup memenuhi syarat. Jadi, Jesse Nielsen sudah menunggu 5 jam sebelumnya di bandara. Joseph mengangguk. Ya, aku juga tahu tentang itu. Aku bahkan mengirim seseorang untuk mengundang orang besar ini ke pesta perayaan. Tidak mungkin. Mengapa orang besar ini menghadiri pesta seperti itu? Tidak ada yang mempercayainya. Padahal, sebagai pemula, Joseph hanya mencoba peruntungan. Ayah, teriak Jacob. Putra sulung kedua dari keluarga Garrison terlihat berlari mendekat. Tembakan besar telah menerima undangan kami untuk menghadiri perjamuan perayaan kami. Dia sedang dalam perjalanan. Ya Tuhan. Tuhan memang memberkati keluarga Garrison. Semua orang di keluarga Garrison hampir tidak bisa menyembunyikan kegembiraan mereka karena ini adalah kesempatan mereka untuk mencapai langit dalam satu lompatan. Cucu-cucu dari keluarga Garrison berkumpul. Sinar matahari membanjiri jiwa mereka. Kakak Levi, Brian, dan adik iparnya, Victoria, tersenyum. Yah, semuanya dimulai dengan pemenjaraan Levi bahwa keluarga Garrison berada di tempat kita hari ini. Benar. Berbicara tentang Levi. Apakah kalian tahu hari ini adalah hari di mana anak itu keluar dari penjara? Seseorang bertanya tiba-tiba. Benarkah? Bukankah itu nasib buruk? Kenapa dia harus dibebaskan di hari yang begitu besar? Tolong jangan kembali. Dia adalah aib terbesar keluarga Garrison. Bibir Victoria tertarik membentuk seringai. Omong-omong, Levi adalah mahkota kemuliaan status keluarga Garrison hari ini. Itu yang harus dia lakukan, kata Brian. Dia harus berkontribusi pada keluarga Garrison karena membesarkannya, seorang yatim piatu. Grup Levi multimiliar miliknya tidak berarti apa-apa. Terus terang, dia hanya seekor anjing yang dibesarkan oleh keluarga Garrison. Seseorang terkekeh. Sebenarnya, aku sudah lama tertarik dengan istri Levi. Dia masih janda, dan aku akan menikahinya. Ucapan pria itu menimbulkan gelak tawa. Semuanya, hentikan apa yang kalian lakukan. Aku punya pengumuman penting untuk disampaikan, kata Joseph dan melanjutkan mengumumkan bahwa pukulan besar akan datang. Tepuk tangan gemuruh terdengar.
Namun saat tepuk tangan mereda, masih ada yang bertepuk tangan. Suara itu keras dan jelas, mendekat dari jauh. Di karpet merah, seorang pria datang bertepuk tangan, tampak berani dan energik. Langkahnya memancarkan aura megah dan mengesankan, yang membuat massa menahan napas. "Ini Levi," seru Brian dan Victoria. Sontak semua mata tertuju padanya. "Aku lupa bocah kecil ini keluar dari penjara hari ini." Orang tua angkat Levi berbicara serempak. Mengabaikan tatapan heran yang melesat ke arahnya, Levi berjalan selangkah demi selangkah menuju Joseph. "Seekor burung kecil memberitahu saya bahwa perusahaan itu sekarang terdaftar. Bagaimana perasaan Anda, Joseph? Apakah Anda bahagia?" Levi memberinya senyum penuh arti. "Beraninya kau muncul di sini. Anak nakal kurang ajar. Dan apa yang baru saja Anda panggil saya?" Kemarahan Joseph bangkit kembali. "Siapa yang membiarkan dia masuk? Tidakkah kamu tahu dia baru saja keluar dari penjara? Betapa tidak beruntungnya." Brian bangkit berdiri. "Apa yang kau lakukan di sini, Levi?" Levi mengukurnya. "Kenapa aku tidak bisa berada di sini? Yah, sebagai permulaan, kamu yatim piatu. Keluarga Garrison telah membesarkanmu, tetapi kamu ambisius dan tidak tahu berterima kasih. Kamu memiliki ambisi yang berlebihan untuk adik iparmu, dan kamu ingin menguasai keluarga Garrison. Kamu bahkan mencoba membunuh orang tuamu ketika segalanya berjalan ke selatan. Apakah kamu tidak memiliki hati nurani? Apakah kamu memiliki rasa moralitas yang tersisa di hatimu? Kau telah kehilangan reputasimu di Northampton, dan semua orang tahu itu. Apa kau tidak malu memiliki leher kuningan untuk datang ke sini?